Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervi Nurmubdini dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai aset sumber daya manusia. Seringkali kita menanyakan, sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan sebaiknya diperlakukan sebagai aset atau sebagai beban. Di sini kita lihat pengertian terlebih dahulu. Aset merupakan sumber daya baik perorangan maupun pribadi yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi. Sedangkan beban adalah penurunan nilai ekonomi yang berdampak kepada menyusutnya nilai aktiva dan berkurangnya pendapatan. Sumber daya manusia atau SDM adalah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia untuk mewujudkan sesuatu atau kemampuan daya pikir dan daya fisik manusia dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungan karena termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan diri. Perbedaan SDM sebagai beban dan sebagai aset ialah: pertama, SDM sebagai beban. Sifatnya sebagai pengeluaran reguler untuk mendukung produksi dan penjualan. Posisi sebagai beban dalam laporan laba rugi berpengaruh langsung terhadap profitabilitas. Sedangkan SDM sebagai aset sifatnya untuk investasi, posisi sebagai aktiva dalam neraca, dan tidak berdampak langsung terhadap profitabilitas. Maka aset sumber daya manusia adalah potensi yang berasal dari manusia yang kemudian dimanfaatkan secara ekonomis. Kemudian biaya perolehan diukur sebagai aset dan dilakukan amortisasi pada periode tertentu. Akuntansi sumber daya manusia mencatat pengeluaran untuk sumber daya manusia sebagai investasi atau aset, bukan sebagai biaya. Namun ada biaya yang memang harus dikapitalisasikan atau dicatat biaya pengeluaran setiap bulannya, seperti gaji bulanan karyawan. Pengeluaran yang dicatat sebagai investasi adalah biaya yang terkait mengenai rekrutmen, pelatihan, orientasi, maupun pengembangan sumber daya manusia. Jumlah investasi ini dicatat dan diamortisasi secara berkala sesuai dengan perkiraan umurnya. Nilai investasi ini akan dicatat sebagai aktiva sumber daya manusia di bagian aktiva perusahaan. Aktiva sumber daya manusia ini akan mengalami penyusutan setiap periode dan tercatat sebagai amortisasi sumber daya manusia. Pengukuran aset sumber daya manusia yang bisa digunakan adalah: pertama, metode harga pokok historis atau perolehan atau historical cost of human resource. Dan yang kedua, metode harga pokok pengganti atau replacement cost of human resource. Untuk metode harga pokok historis atau perolehan, pengeluaran ini merupakan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja baru atau recruiting, penyeleksian, penggajian, dan pelatihan. Perlakuan metode ini cukup praktis karena biaya yang berkaitan dengan sumber daya manusia dicatat sebagai harga perolehan, yang selanjutnya akan diamortisasi seperti perlakuan aktiva yang lain. Sedangkan pada metode harga pokok pengganti, dalam metode ini dengan cara menaksir yang harus dikeluarkan untuk mengganti sumber daya manusia yang sekarang dalam perusahaan. Biaya ini meliputi penerimaan, pelatihan penempatan, pengembangan, termasuk biaya pensiun. Untuk menghitung amortisasi sumber daya manusia, dilakukan dengan metode garis lurus atau straight line method. Amortisasi sama dengan biaya perolehan dibagi dengan masa manfaat. Untuk contoh soalnya, rincian biaya-biaya SDM perusahaan Grand Cempaka Resort and Convention adalah sebagai berikut. Biaya perolehan untuk SDM perusahaan Grand Cempaka Resort and Convention berdasarkan biaya historis adalah sebesar 17.150.000. Untuk jurnal penyesuaian tahun 2011 adalah aktiva sumber daya manusia berada di debit sebesar 17.150.000.
dan biaya pendidikan dan pelatihan berada di kredit sebesar 17.150.000. Dan untuk amortisasinya adalah biaya perolehan dibagi dengan masa manfaat. Di perusahaan ini, masa manfaatnya dihitung selama 2 tahun. Berarti 17.150.000 dibagi dengan 2 tahun sama dengan 8.575.000. Maka untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu amortisasi aktiva sumber daya manusia berada di debit sebesar 8.575.000 dan aktiva sumber daya manusia berada di kredit sebesar 8.575.000. Hasilnya dapat terlihat pada perbandingan laporan keuangan, itu dalam neraca pada metode konvensional dan dengan menggunakan metode ASDM. Di sini dapat terlihat di aktiva terdapat investasi bersih SDM pada metode akuntansi sumber daya manusia. Dan di pasiva juga dicantumkan penyisihan untuk SDM pada metode akuntansi sumber daya manusia, sehingga total aktivanya ini bertambah, yang berarti aset perusahaannya juga bertambah. Perbandingan laporan keuangan laba rugi metode konvensional dan metode ASDM. Di sini terdapat biaya SDM. Biaya SDM akan mengurangi beban usaha, sehingga laba yang didapat oleh perusahaan akan menjadi lebih besar. Kesimpulannya, pada laporan laba rugi Grand Cepaka Resort and Convention tahun 2011 terlihat lebih besar menggunakan metode ASDM atau akuntansi sumber daya manusia dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Dan untuk sarannya, memperlakukan SDM sebagai aset perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, mengingat SDM merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting dan akan mempengaruhi nilai laba yang diperoleh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.